فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Ya, mana yang dulu ya? Ibnu Hazm tahun 400-an. Tak tahu, harus ditengok lagi. Apakah sezaman atau bagaimana? Harus ditengok lagi. Ulama dia sampai sekarang. Betul. Iya, pahala terus mengalir, kebaikan dinukil terus menerus. Ibnu Rushd ini fikih. Iya, fikih. Ibnu Abdul Bar, Qurtubi juga. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Indonesia ada. Indonesia ada apa? Ada Gajah Mada. Cuma jadi agresor. Spanyol, tapi Spanyol dan jadi negara kafir. Ya, musibah. Allahul musta'an, karena setelah itu banyak yang tidak lagi taat kepada Allah ya. Akhirnya seperti cerita Bani Israel, dulunya berjaya, punya kerajaan besar, ketika maksiat, syirik dan sebagainya, akhirnya dihancurkan oleh kerajaan kufar yang lain. Kerajaan kufar. Qurtubi ini orang Eropa. Iya, betul. Iya, Spanyol. Qurtubi Nazam orang Eropa ya. Betul. Bukan Arab. Bukan, tapi hafalannya hebat. Macam Albani, Syekh Albani. Macam iya, betul. Syekh Albani Eropa. Betul. Baik, kita masih di hadis 520 tadi malam, baru membaca sanadnya saja, yaitu hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qal bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusolli. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah berdiri salat. Ini berarti peristiwanya dohirnya adalah setelah apa tentunya? Setelah tahun 10 kenabian. Setelah itu sudah ada syariat sholat. Indal Ka'bah, di dekat Ka'bah. Sholat di dekat Ka'bah. Jelas waktu itu masih berupa tanah ya lantainya. Sekarang udah lantai marmer sejuk, Masya Allah. Ini sebelum hijrah ya? Jelas sebelum hijrah di dekat Ka'bah. Jamaah wajam'un min Quraisy, sekumpulan Quraisy, wawunya wuhal ya, dalam keadaan sekumpulan dari Quraisy fi majalisihim, ada di tempat duduk mereka di Masjidil Haram. Idh qala qailun minhum, ketika itu ada dari mereka yang berkata, ya dikatal ya, tak mau membiarkan orang sholat, padahal tak mengacau pun, tapi merekanya yang gatal ingin mengacau. Ala tangzuruna ila hadzal mura'i, apakah kalian tidak melihat kepada orang yang riya ini? Nabi dituduh riya. Padahal mereka yang suka riya, seperti yang Allah Ta'ala sebutkan, orang-orang kafir yang keluar dari Makkah untuk berperang, perang Badar, mereka adalah berangkat dalam keadaan ria'an, dalam keadaan riya. Ini Nabi sholat di Ka'bah dituduh riya. Di satu fitnah besar. Betul. Ayyukum yaqumu ila jazuri ali fulan. Siapa dari kalian yang mau bangkit pergi ke onta keluarga fulan? Fayamidu ila farsiha wa damiha. Kemudian pergi ke fars, yaitu cari kotorannya. Kalau fars diartikan kotoran. Terkadang fars ya isi perut. Tapi nanti ada isi perut, salah itu isi perut. Yaitu ambil kotorannya, wadamiha, darahnya juga diambil, wasalaha, isi perutnya diambil, fayaji ubih, kemudian datang membawa barang-barang tadi, summa yumhilu, kemudian membiarkan Nabi Muhammad hatta idza sajad, sehingga apabila si Muhammad ini sujud, wada'ahu baina katifai, dia letakkan di antara kedua pundaknya. Ini menghinakan, sedang sujud malah dikasih benda-benda kotor macam itu. Di bahu tadi. Iya, di bahunya, iya di bahu. Famba'asa ashqahum, maka bangkitlah orang yang paling celaka dari mereka. Iya. Ini menunjukkan kekufuran bertingkat-tingkat. Ada yang kufur sekitar duduk-duduk, ada yang kufur sambil mendukung, ada yang memang kufur dan menjalankan langsung kejahatan itu. Ini yang paling celakanya, yang paling mengganggu Nabi tentunya. Falamma sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud, wada'ahu baina katifai. Orang tadi setelah dia datang dari tempat penyembelihan itu, maka dia meletakkan benda-benda kotor tadi di antara kedua pundak Nabi. Wasabatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajida. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bersujud. Boleh jadi ini adalah dengan wahyu dari Allah, sujud saja, terus sujud. Adapun untuk kita, ya kita boleh menolak gangguan. Nanti sholat lagi, sekarang perangi orang yang mengacau itu. Tampar. Ya, tamparkah apakah, atau masukkan ke mulut dia isi perut tadi dan sebagainya. Baik. Para ulama menjadikan ini sebagai dalil, yaitu bolehnya untuk tetap sholat walaupun pakaiannya terkotori seperti itu, walaupun pakaiannya terkena najis. Karena jumhur ulama mengatakan darah itu najis, bukan sekedar darah haid nifas, darah-darah biasa juga najis. Berarti ini membantah pendalilan mereka, yang membantah hujah mereka yang mengatakan darah itu najis. Ini Rasulullah masih terus sholat dalam keadaan pakaiannya ternajisi oleh darah tadi dan sebagainya. Walaupun yang betul adalah tidak najis. Kita tahu bahwasanya al-baul warrausu ma yu'kalullah muhu adalah tahir, yaitu kencing, baul ya, kencing dan kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, ini adalah suci dia. Nah, kalau kotorannya saja suci, bagaimana darahnya itu najis? Jelas kotoran lebih kotor lah daripada darah, maka yang rojih adalah suci. Hanya saja ya jelas kotor seperti ini, dia mengganggu Nabi, tapi Nabi terus bersujud. Fadhahiku, maka mereka tertawa. Iya, ini keadaan kebiasaan orang kafir, yaitu asyamatah, yaitu merasa gembira dengan musibah yang menimpa kaum muslimin. Ini syamatah. Orang sedang sholat dikacau. Jelas apa? Konsentrasi boleh terganggu, kekhusyuan terganggu, baju pun kotor. Nah, ini musibah. Tahu-tahu malah mereka tertawa. Hatta mala ba'duhum ila ba'din minad dhahik. Sehinggalah sebagian mereka condong ke sebagian yang lain karena tertawa. Ya, saking hebatnya, gelaknya, gembira, mampu mengganggu Nabi. Maka sampai condong badannya, condong-condong karena tertawa tadi. Dalam riwayat yang lain, yushiru ba'dhum ila ba'd, saling menunjuk satu sama lain, tak tahu bilang apa, gelak sambil tunjuk-tunjuk. Minnya min sababiyah minat dhahik. Fantalaqa muntaliqun ila Fatimah. Kemudian ada seseorang berangkat pergi kepada Fatimah. Tidaklah semua orang itu jahat. Ada yang saksi di situ. Kata Ibnu Mas'ud dalam riwayat yang lain, seandainya saya punya kemampuan untuk menolong Nabi. Jelas dia waktu itu masih hamba sahaya dan masih lemah, tak mampu melawan orang-orang macam tadi, para bangsawan. Maka ada salah seorang yang hadir, orang yang mungkin di Masjidil Haram lihat peristiwa itu, berangkat menemui Fatimah, putri Nabi alaihassalam, tertulis di sini begitu ya, alaihassalam. Putri dari Khadijah. Wahia Juwairiyah, waktu itu dia gadis kecil. Gadis kecil tapi pemberani ya, bukan jenis penakut. Kemudian fa'aqbalat tas'a, maka dia datang dengan bergegas, tak rela ayahnya dikacau. Wasabatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajida. Nabi masih terus bersujud. Hatta alqathu anhu, sehinggalah Fatimah tadi menghilangkan, melemparkan barang-barang kotor tadi dari Nabi. Wa aqbalat alaihim tasubbuhum, kemudian dia menghadap ke para bangsawan Quraisy mencaci mereka. Oh, tak takut ya. Walaupun wanita, tapi wanita yang pemberani, bukan jenis yang penakut, pemalu, penangis, bukan. Berani melawan orang-orang itu. Baik. Nah, mereka takutlah untuk malulah kalau marwahnya rusak karena harus melawan anak perempuan. Ini menunjukkan keberanian dia. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, ini menunjukkan boleh yang seperti itu dalam situasi macam itu boleh melanjutkan salat. Yang penting tidak sampai doror, tak sampai kan bahaya. Adapun kalau gempa bumi atau banjir atau kebakaran, apakah kita boleh pergi? Boleh, sholat boleh nanti.
Tak harus tetap sholat walaupun sudah ada banjir besar. Menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, itu lebih diutamakan. Hak Allah itu dibina di atas musamahah, yaitu kelapangan dan pemaafan. Sementara hak makhluk itu dibina di atas musyahah, kata para usuliyun, yaitu saling menarik dan saling menuntut, penuh dengan tuntutan. Mungkin kita mampu sholat, tetapi kasihan anak istri harus kena banjir, kena kebakaran atau gempa bumi. Maka hentikan sholatnya dan urus mereka, selamatkan mereka, atau teman-teman yang lainnya harus diselamatkan, tetangga yang lemah mungkin. Sholat boleh nanti lagi. Cuma ini Nabi tidak sampai ada doror, sekedar isi perut, tak sampai doror. Maka beliau memilih menyelesaikan sholat, sholat hingga selesai. Tatkala Nabi selesai dari sholatnya, maka beliau mengatakan, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy itu. Alal khilaf disebutkan dalam syarah, ada beberapa penjelasan. Alaika di sini artinya apa? Sebagian mengatakan hukumlah, timpakan hukuman kepada orang-orang Quraisy itu. Ini menunjukkan boleh orang yang teraniaya mendoakan kecelakaan terhadap orang yang menganiaya. Yang penting jangan berlebihan di dalam doa. Tak perlu sampai ya Allah potong-potong tangannya, potong-potong jarinya, potong hidungnya. Tak perlu sampai serinci itu. Tapi biar Allah yang mengatur hukuman yang sesuai apa. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Oh, sampai 3 kali. Hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a salasan. Jika berdoa, maka beliau berdoa 3 kali. Summa samma, kemudian menyebut nama. Tadi doa secara umum, sekarang secara khusus. Allahumma alaika bi Amr bin Hisham. Ya Allah, hukumlah Amr bin Hisham. Ini Abu Jahal ya. Baik. Wa Utbah ibn Rabi'ah. Wa Utbah ibni Rabi'ah. Wa Syaibah ibni Rabi'ah. Wal Walid ibni Utbah. Oh, tadi ada saudara mara. Ini ada anaknya juga ikut mengacau tadi. Wa Umayyah ibn Khalaf. Ini yang paling besar badannya. Umayyah bin Khalaf. Wa Uqbah ibni Abi Mu'ayyid. Ini Uqbah bin Abi Mu'ayyid yang sampai mencekik Nabi di dalam peristiwa yang lain, yang kemudian ditolak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi sedang sholat di Ka'bah, malah sampai dicekik. Ini oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ini semuanya mati kafir. Wa Umarah ibnil Walid. Qala Abdullah, fa wallahi, maka demi Allah, laqad ra'aituhum sar'a. Sungguh aku telah melihat mereka bergelimpangan yauma Badr, pada waktu perang Badar. Perang Badar bulan apa ya? Perang Badar Ilyas, perang Badar bulan apa? Perang Badar bulan apa? 8, 9 itu kemerdekaan. Bulan berapa? Iya, perang Badar bulan Ramadan. Tahun berapa? 1 ke 2 ke 3? Iya, 2 tayo. Perang Badar. Sebelum pergi perang Badar, sahabat Nabi ada berapa yang ikut perang Badar? Entah, ini Abdul Fattah dulu. Ingat tak? 1000. Oh, udah tak mampu berdiri. Ada sana dulu. Takut keluar basah. Berapa? Iya, 300 berapa belas, betul. Baru orang kafirnya berapa? Iya, 1000. Baik, mereka bergelimpangan pada waktu perang Badar, menunjukkan Allah Ta'ala memuliakan nabinya. Iya, doanya dikabulkan. Ini masuk dalam apa, mukjizat, masuk dalam dalailun nubuwah. Summa suhibu ilal qalib. Kemudian mereka diheret ke qalib, ke suatu lubang. Qalib di Badar, lubang di Badar, dilemparkan ke dalamnya. Kata para fuqaha, ini menunjukkan walaupun mereka kafir, tetapi badan-badan manusia yang mati itu harus dikubur. Walaupun tidak perlu didoakan, tidak perlu dimuliakan, dikafani, apalagi dikirimi yasin, tak perlu itu. Yasin, pengiriman yasin bid'ah ya. Dan seterusnya, tetap harus dikubur. Baik. Alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata. Apakah engkau tidak
Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat penyimpanan yang hidup dan yang mati, yang hidup di muka bumi, yang mati di dalam perut bumi, tempat penyimpanan dan tempat tinggal. Semuanya dimasukkan kecuali siapa? Umayyah bin Khalaf, karena badannya terlalu besar, ketika diheret malah putus-putus. Cepat sekali, kata Ibnu Mas'ud, matahari merusak merubah mereka, padahal baru berapa jam kan istilahnya ya, atau baru 1 hari, hari berikutnya baru dimasukkan ke kubur, ke lubang tadi, semuanya boleh dimasukkan. Cuma Umayyah bin Khalaf badannya terlalu berat, ditarik malah putus-putus. Cepat sekali hancurnya badannya itu. Tidak seperti syuhada yang Allah pelihara, atau kalaupun bukan syuhada, yang lain-lain tak sampai putus-putus, boleh diheret. Kemudian summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa utbi'a ashabul qalibi la'nah. Orang-orang yang di dalam lubang ini diikuti dengan kutukan. Nauzubillah. Di dunia terkutuk, di alam kubur juga terkutuk. Sudah ini menyesal, sudah tak mampu kembali ke dunia untuk memperbaiki. Kalau sudah seperti itu, penyesalan sampai bila-bila. Dengan siksaan yang keras karena memerangi Nabi. Nauzubillah. Menunjukkan selain mereka kafir, mereka dihukum dengan sebab dosa-dosa tadi. Mengacau, mengganggu Nabi, mengganggu orang sholat. Tak heran terkena kutukan. Menunjukkan bahwasanya berbuat seperti itu adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Sampai mendapatkan hukuman khusus, dikutuk oleh Allah Ta'ala. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Dengan ini kitab yang ke-8 selesai, yaitu kitab apa itu? Kitab Abwabil Qiblah. Yang berikutnya adalah kitab Mawaqitis Shalah, waktu-waktu sholat. Ini kitab yang ke-9 di dalam Sahih Bukhari. Walaupun alal khilaf tentang penamberan dan sebagainya, tak masalah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.